Sebelum kita mulai perkuliahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami memulai perkuliahan penulisan karya ilmiah hari ini. Tuhan berkati sejak awal hingga akhirnya untuk membekali kami dalam proses studi kami di STT Absar Medan. Terpuji dan Engkau Bapa sepanjang masa. Amin. Baik, kita akan membahas sebuah tema. Hari ini kita agak singkat, tapi tugas akan banyak ini. Karena sudah mulai kita praktek menulis nanti. Tema yang akan kita bahas ialah kerangka menulis, langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah. Ini menarik karena ini sangat menentukan nanti keberhasilan kalian dalam studi di kampus kita. Ini langkah-langkah menulis karya ilmiah. Nah, bagaimana langkah-langkah menulis karya ilmiah? Yang pertama itu yang kalian harus cari ialah harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang mau dikerjakan. Nah, saya membimbing beberapa orang dalam proses studi penulisan karya ilmiah atau skripsi. Banyak dari mereka tidak menemukan masalah. Jadi harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada karya ilmiah. Jadi kita harus punya masalah. Jadi cari masalah. Tapi jangan cari-cari masalah maksudnya. Kamu jangan cari-cari masalah. Kalian yang mencari masalah secara akademis, teologis, atau pendidikan agama Kristen itu apa masalahnya di lapangan. Sehingga kalian mau mencari jawab. Supaya mereka atau pembaca nanti boleh mengetahui apa secara praktis atau secara teologis atau secara pendidikan agama Kristen menghadapi persoalan-persoalan itu. Itu yang penting. Jadi tahap persiapan mencakup kegiatan menemukan masalah ini. Ini persiapan, menemukan masalah. Atau mengajukan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Jadi harus ada masalah. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada penjawaban. Jadi misalnya secara singkat di sini ada masalah. Saya scroll dulu ke bawah ya supaya nanti bisa saya jelaskan. Misalnya ini masalah. Lalu masalah ini mau diselesaikan dengan cara metodologi. Metodologinya adalah apakah dua pilihan metodologinya. Apakah kuantitatif, itu berarti banyaknya, semakin banyak ditanya makin benar. Atau secara kualitatif. Kualitatif. Itu ini kualitatif berarti kualitas. Jadi bukan soal banyak yang mau dicari, tapi soal kualitas yang diwawancarai. Yang diwawancarai itu berkualitas sesuai dengan masalah. Lalu setelah kita menemukan metodologinya, baru tanya apa pertanyaan penelitiannya. Pertanyaannya apa? Nah, setelah menemukan pertanyaan penelitian, baru dijawab. Dijawab dia di mana? Itu nanti dijawab dia di bab 3 dan bab 4. Nah, setelah kita menemukan jawabannya, baru masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban pendek dari pertanyaan penelitian kita. Nah, kita bertanya, misalnya, pendidikan agama Kristen di sekolah SD Negeri 001. Itu apa kita, penelitian kita. Temukan masalahnya. Masalahnya apa? Pendidikan agama Kristen di SD 001 tidak berjalan dengan baik karena guru-gurunya tidak berkualitas. Pertanyaannya, mengapa guru-guru di SD 001 itu tidak berkualitas? Ini kan pertanyaan. Baru kalian jawab di sini, di bab 3-4. Guru-guru ternyata tidak berkualitas karena A, B, C, D. Nah, dan sebagainya. Lalu setelah itu, baru kalian mulai memberikan jawaban. Jawaban panjangnya tadi di bab 3 dan 4, dan jawaban singkat di kesimpulan. Nah, itulah dengan kesimpulan. Jadi ini nanti secara ringkas. Baik, kita kembali dulu pada awal tadi. Temukan masalahnya. Masalah yang ditemukan itu didukung oleh apa? Latar belakang. Jadi masalah itu ditulis dalam latar belakang. Itu nanti bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang masalah. Misalnya begini. SD Negeri 001
telah berdiri sejak tahun 1920. Tetapi proses pendidikan agama Kristen di sekolah ini tidak berjalan dengan baik. Puluhan tahun dilaksanakan proses pendidikan agama Kristen, tapi tidak mencapai hasil yang maksimal. Karena apa? Karena ternyata guru-guru di SD ini tidak memiliki kualifikasi guru agama Kristen yang baik. Karena mereka rata-rata tamat SPG. Tidak ada sarjana pendidikan Kristen. Nah ini contoh, ini latar belakang. Sehingga timbul masalah. Hasil pendidikan agama Kristen di SD Negeri 001 ini tidak menghasilkan murid yang bertumbuh iman yang baik. Ini masalah. Dari latar belakang masalah inilah saya menulis skripsi dengan judul Pendidikan Agama Kristen di SD 001 Binjai Utara misalnya. Nah, contoh, ini hanya contoh. Supaya kalian bisa memahami ada latar belakang masalah. Lalu kemudian timbullah identifikasi masalah. Dari latar belakang itu, sudah kalian jelaskan dari latar belakangnya, timbul identifikasi. Identifikasi masalah itu dari latar belakang. Jangan tambahi identifikasi dari yang lain. Misalnya, identifikasi masalahnya. Kurangnya kualitas guru agama Kristen di SD Negeri 001, Binjai Utara. Kedua, fasilitas sarana prasarana pendidikan agama Kristen di SD Negeri 001 tidak memadai. Dua, murid-murid SD yang dididik secara agama Kristen tidak mengalami pertumbuhan iman. Ini identifikasi masalah. Setelah itu baru dibuat batasan. Batasan itu apa? Mengenai pendidikan agama Kristen itu luas sekali. Dan itu tidak kita bahas secara umum. Karena itu, dalam rangka menulis skripsi ini saya tidak akan bahas pendidikan agama Kristen secara global, tapi saya akan membatasi diri masalah pendidikan agama Kristen di SD Negeri 001 Binjai Utara. Dibatasi masalahnya. Sehingga kita tidak lari kemana-mana. Tapi kita terfokus kepada satu lokasi di mana kita hendak meneliti. Lalu kita akan merumuskan masalah. Rumusan masalah ini ialah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu maksimal 3, jangan lebih. Karena kalau kalian buat nanti 6 atau 7, 10, kalian harus jawab itu semua. Kalau 10, berarti semua pertanyaan 10 itu dijawab di bab 3 dan bab 4. Jadi makanya pertanyaannya cukup 3. Dan 1 pertanyaan utama, 2 pertanyaan turunan. Pertanyaan utamanya misalnya begini. Mengapa guru agama Kristen di SD Negeri 001 Binjai Utara tidak berkualitas? Itu pertanyaan inti. Dan itu harus kalian jawab secara panjang lebar di bab 3 dan bab 4. Lalu pertanyaan turunan dari pertanyaan besarnya tadi. Faktor apakah yang membuat guru SD di SD Negeri 001 tidak berkualitas? Faktor-faktor. Berarti faktornya mereka tidak bisa kuliah, faktornya mereka nanti temukan sendiri jawabannya. Baru kedua, pertanyaan ketiga yang menjadi turunan dari pertanyaan utama tadi. Hal-hal apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru pendidikan agama Kristen di SD 001 Binjai Utara? Jadi hal-hal apa? Jadi 3 pertanyaan itu harus kalian jawab di bab 3 dan bab 4. Inilah. Maka langkah berikutnya setelah kita penuhi tadi ini latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan, dan rumusan masalah. Langkah berikutnya ialah mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teoritis. Maka langkah selanjutnya ialah melakukan langkah kajian teoritis. Apa itu melangkah kajian teoritis? Dengan mengajukan hipotesis atau jawaban atau dugaan sementara atas penelitian yang dilakukan. Kalau kita menggunakan metodologi kuantitatif berarti banyak, maka perlu hipotesis. Apa hipotesisnya? Diduga jika guru agama Kristen SD Negeri 001 itu berkualitas, maka iman atau pertumbuhan iman anak-anak didik akan bertumbuh baik. Diduga jika guru-guru agama Kristen di SD Negeri 001 Binjai Utara berkualitas, maka pertumbuhan iman naradidik bertumbuh dengan baik. Itu hipotesa. Hipotesa itu nanti akan diuji kebenarannya di bab 4 dari hasil analisa. Nah, jadi kajian teori ini harus teruji. Jadi kalau dia pakai kuantitatif, berarti kualitas, tidak ada hipotesa.
tapi dia membangun narasi dari dirinya sendiri. Maka dia akan membuat pernyataan-pernyataan dari dirinya sendiri dan menuju hasil kesimpulan dari penelitian itu. Nah itu. Jadi ada hipotesis atau kerangka teori. Lalu metodologi. Nah ini. Jadi harus kita bedakan antara metodologi dengan metode. Nah di kampus kita sering membuat metode. Metode, library research, 2 penelitian lapangan. Itu bukan metodologi itu. Itu namanya metode. Yang disebut dengan metodologi ini ialah ilmu atau metodologi itu ilmu atau sebuah bentuk dari penelitian. Jadi misalnya metodologi saya katakan tadi ada 2, metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif. Ini pisau bedah. Bagaimana kita membedah masalah kita. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. 2 teori. Ada kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya ada 3. Ada namanya mix method. Percampuran antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi ini jarang digunakan. Karena ya menggunakan 2 ini pun sudah cukup menyelesaikan masalah. Teologi dan pendidikan agama Kristen biasanya diselesaikan dengan kualitatif. Tapi banyak orang menggunakan kuantitatif. Ya terserah. Nanti kita akan dalami apa perbedaan kuantitatif dan kualitatif dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi dalam kaitan soal metodologi itu penting. Karena metodologi ini, tengok metodologi mencakup berbagai teknik yang dilakukan dalam pengambilan data, teknik pengukuran, dan teknik analisis data. Kalau kita menggunakan metodologi kualitatif, tekniknya ialah, caranya ialah interview, wawancara. Dan in-depth interview atau wawancara yang mendalam. Baru kita akan mewawancarai orang-orang yang berkualitas. Tapi kalau kita pilih kualitatif, berarti kan angket. Peneliti akan mendapatkan kebenaran dari angket atau kuesioner. Semakin banyak dia tanya, makin benar. Tapi kalau kualitatif, peneliti itulah sebagai alat peneliti. Tapi kalau kuantitatif, kuesioner lah sebagai alat peneliti. Nah ini, jadi ini teknik. Jadi harus kalian bisa bedakan perbedaan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Nah kemudian tahap penulisan merupakan perwujudan tahap persiapan ditambah dengan pembahasan yang dilakukan selama dan setelah penulisan selesai. Terakhir adalah tahapan penyuntingan yang dilakukan setelah proses penulisan yang kita lakukan itu dianggap selesai. Jadi kita mulai menulis setelah tahapan-tahapan dari langkah-langkah tadi kita lakukan. Mulai dari masalah, mengidentifikasi masalah, membuat batasan, rumusan masalah, kajian teori, metodologi, lalu kita mulailah menulis karya ilmiah. Nah, itu bagian yang pertama dari menemukan masalah. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua, menentukan tema dari karya ilmiah. Menentukan tema dari karya ilmiah. Nah, apa tema-tema kita nanti supaya kita mulai berpikir sejak sekarang. Nah, dalam menulis karya ilmiah, penulis hendaklah mengangkat tema-tema yang aktual. Bukan suatu tema yang sudah basi atau kusam. Yang akan kalian tulis itu harus pertama aktual. Dan kalian sendiri tahu. Jangan buat tulisanmu yang engkau sendiri tidak tahu. Harus kamu tahu. Begitu ya. Sebentar. Sebentar ya. Nah itu, jadi harus aktual. Harus Anda tahu apa masalahnya. Kalau Anda tidak tahu masalahnya, itu sangat sulit nanti untuk menyelesaikan tulisan kita. Dan itu jangan buat lagi masalah-masalah yang basi. Nah ini hanya flashback ya. Saya sudah menguji beberapa tulisan mahasiswa PAK dalam skripsi dan bimbingan skripsi. Beberapa waktu ini semua sama, metodenya sama.
metodenya sama. Jadi misalnya begini, nanti saya tunjukkan tidak etis ya kepada kalian. Tapi pada umumnya hanya mengganti kasusnya saja. Mengganti kasus, judulnya hampir sama dengan yang lain. Dan saya sebagai dosen misalnya, membaca judul skripsi itu bosan. Karena sama semua. Ada misalnya 10 orang yang menulis skripsi jurusan PAK atau jurusan teologi, sama. Metodologinya sama, bahasanya sama. Hanya mengganti tempat. Ada misalnya di Binjai, ada misalnya di Lubuk Pakam, ada di Karo. Hanya itu aja. Tapi judulnya sama, model pembelajaran e-learning, model pembelajaran apalagi macam-macam. Sama. Kalau seperti itu karya ilmiah, waduh namanya sebagai pendidikan teologi, tampaknya itu kan nanti hati-hati kalian, tampaknya kalian menjadi seorang plagiarisme, plagiat. Karena hanya mengcopy paste punya orang dan menggantikan satu terminologi saja. Jangan. Tapi pilihlah tema yang Anda sendiri bergumul tentang tema itu. Itu yang menarik. Sehingga karya tulis yang dihasilkan lebih berbobot. Mendapatkan sambutan yang baik dari pembaca. Jadi tulisanmu itu disambut pembaca dan berbobot. Itu yang penting. Sehingga carilah penelitian yang aktual. Nah, sebagian penulis kadang-kala mengangkat tema yang kurang penting, ini dia. Hanya menjadi sebuah tulisan yang mubazir. Apalagi di setiap kita. Kalau teologi, tulisannya paling banyak apa? Pastoral counseling. Pastoral counseling kepada yang stroke, pastoral counseling yang penyakit perut, pastoral counseling kepada yang penyakit diabetes. Itu saja. Bisa 30 orang menyusun pastoral counseling. Hanya membedakan penyakit perut, penyakit kencing manis, penyakit macam lah. Hanya itu aja. Judulnya sama. Itu basi. Tema-tema basi. Jangan mau menulis seperti ini. Tapi carilah tulisan yang penting. Yang sama sekali tidak ditulis orang. Itu yang berbobot. Nah, kemudian selain itu ada sebagian penulis ilmiah hanya bertindak sebagai seorang plagiator ini. Plagiator hanya copy paste dari tulisan orang. Dia baca skripsi orang, angkat langsung hipel. Tahu hipel? Seluruhnya kepada skripsinya. Ini namanya sarjana nanti, kalau dia sarjana ciprakan itu. Atau sarjana fotokopi. Karena skripsinya semua copy paste dari karya-karya orang lain. Nah, hati-hati. Jadi carilah tema yang benar-benar aktual. Nah, kalau kita bicara tema, ya tema itu diserap dari bahasa Inggris yang berarti pokok pikiran. Kata theme itu berasal dari bahasa Yunani titenai yang berarti meletakkan atau menempatkan. Berarti tema sebuah karangan itu merupakan ide dasar atau ide pokok sebuah tulisan. Nah, biasanya tema tidak dapat dilihat dengan kasat mata atau dalam sebuah karangan. Karena bukan terdapat dalam sebuah kalimat yang utuh. Tetapi tema itu merupakan cermin dari keseluruhan isi karangan. Dari awal hingga akhir. Itulah tema. Jadi tema merupakan amanat atau pesan-pesan yang dapat dipetik dari karangan. Rumusan dari simpulan yang berupa pesan-pesan pengarang. Itulah yang disebut tema. Jadi rumusan. Dari simpulan peneliti itu, itulah yang disebut tema. Jadi sebuah tema yang baik adalah harus menarik perhatian. Nah, harus menarik perhatian. Jadi kalau hanya kita baca sebuah tulisan, aduh sama dengan punya orang ini. Aduh, udah banyak ini tulisan. Aduh, nah itu nggak menarik. Tapi kalau baca tulisan kita, wah, COVID-19 membuat orang terpukau atau terpana. Wah, apa itu? Mengapa terpukau? Mengapa terpana? Itu menarik. Contoh, jadi carilah misalnya pendidikan agama Kristen di masa COVID-19. Itu kan menarik, karena belum ada orang yang menulis. Nah, itu penting. Carilah topik-topik yang aktual, yang belum pernah orang lakukan. Maka itu akan menjadi sebuah
karya yang menarik. Nah, apabila penulis senang dengan pokok pembicaraan yang ingin dikarang atau seorang pengarang dalam keadaan senang atau tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi ketika kita menulis jangan dalam keadaan terpaksa. Sudah mau dikumpulkan judul skripsi, baru dia mencari-cari judul skripsi. Itu terpaksa. Jangan. Jadi sejak sekarang pun, walaupun kalian masih semester 1, carilah judul skripsi. Jadi selama 4 tahun ke depan kalian sudah siap menulis skripsi karena apa? Kalian sudah mencari masalah penelitian. Kerjakan sejak sekarang. Sehingga ketika tiba saatnya menulis skripsi, kalian sudah siap. Sudah benar-benar ingin menyampaikan pemikiran-pemikiran yang menarik. Nah, selain menarik, tema yang hendak ditulis itu terpahami dengan baik oleh penulis. Harus terpahami dengan baik oleh penulis. Banyak skripsi, penulisnya sendiri pun tidak tahu apa yang dia tulisnya. Karena apa? Karena itu bukan pemikirannya. Nah itu. Jadi skripsi karya ilmiah itu harus saudara sendiri mengerti apa yang kamu tulis. Kalau kamu sendiri pun tidak mengerti apa yang kamu tulis, apalagi orang lain. Itu ya. Nah itulah yang disebut dengan memilih tema. Nah, kemudian rambu-rambu yang harus diketahui seseorang dalam menentukan topik atau memilih topik, apa itu? Topik itu sebaiknya aktual. Topik sebaiknya berasal dari dunia atau kehidupan yang akrab dengan penulis. Jadi sudah kalian gumuli, akrab dengan kalian topik itu. Kemudian topik sebaiknya memiliki nilai tambah atau memiliki nilai penting bagi penulis sendiri atau bagi orang lain. Artinya topik itu memiliki arti bagi kita atau bagi orang lain. Kemudian topiknya sebaiknya selaras dengan tujuan pengarang atau selaras dengan calon pembaca. Kalau pembaca kita orang tua, harus selaras dengan orang tua. Kalau pembaca kita anak-anak, harus selaras dengan anak-anak. Kalau pembaca kita teolog, harus selaras dengan teolog. Atau dengan edukator, harus selaras dengan edukator. Harus selaras. Kemudian topiknya sebaiknya asli. Ini asli. Bukan pengulangan atas hal yang sama yang disajikan oleh orang lain. Harus asli. Topiknya yang keenam ya, topiknya sebaiknya tidak menyulitkan pencarian data. Jangan tulis skripsi yang kamu sendiri tidak ada datanya. Sulit didapatkan. Nah, saya sudah mengalami itu. Waktu menulis disertasi saya mengalami kesulitan mencari data. Ini akhirnya ya lama sekali tamat. Karena harus mengulang lagi. Karena mencari dalam disertasi itu kan yang ditemukan ya kan original, novelty, kebaruan dari sebuah penelitian. Nah itu. Kalau mahasiswa S1 jangan persulit dirimu dengan tidak ada data. Kalau tidak ada data, tak usah tulis itu. Carilah yang banyak data supaya kamu cepat selesai menulis skripsi. Itu bagian yang kedua, yaitu soal menentukan tema karya ilmiah. Nah sekarang kita masuk bagian yang ketiga, yaitu mengenai membuat kerangka tulisan. Bagaimanakah membuat kerangka tulisan itu? Yang pertama yang harus kita lakukan kalau membuat kerangka tulisan ialah merumuskan tema dan menentukan judul karya ilmiah. Pastikan kita memilih tema dan materi yang kita kuasai. Kalau mungkin kita senang. Selain kita kuasai, kita senang. Sehingga sangat cepat kita menyelesaikan karena ada passion kita untuk menyelesaikan skripsi itu atau karya itu. Yang kedua, memastikan bahan referensi. Ada banyak orang yang menulis skripsi, tapi referensinya tidak ada. Misalnya judulmu tentang apa? Pertumbuhan gereja. Berapa buku yang kamu miliki tentang pertumbuhan gereja? Tidak ada katanya. Jangan nulis kalau tidak ada bukunya. Kumpulkan banyak buku-buku dulu. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Dan benar-benar kamu sudah baca buku itu, baru kamu menulis. Tentukan referensi. Dan harus ada buku utama. Baru-baru ini ada menulis tentang Panirang-Nirangon dalam adat Batak. Tapi satu pun buku tidak ada yang menulis tentang buku Panirang-Nirangon. Tentang adat Batak. Bagaimana mungkin dia menyelesaikan skripsi dengan baik? Tidak ada buku rujukan. Maka diambillah dari Blogspot, diambillah dari WordPress, diambillah dari Wikipedia.
dalam penulisan karya ilmiah, jangan sesekali mengambil dari Blogspot, Wikipedia, WordPress. Itu tidak ilmiah. Itu langsung dicoret. Tidak boleh. Kalau mau ambil dari internet, harus punya .com, .org, atau .ac/id. Di luar itu tidak diakui sebagai referensi ilmiah. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus memiliki rancang dasar. Walau kalian belum memiliki rancang sebuah karya yang lengkap, tapi sudah ada rancang dasar. Minimal tujuan utamamu menulis itu sudah ada. Goalmu sudah ada. Apa yang hendak kamu cari. Nah, walaupun tidak begitu rinci ya, tapi sudah ada jawaban-jawaban yang sementara yang telah kamu temukan. Sehingga pertanyaan itu sudah bisa diselesaikan nanti dalam penggarapan skripsimu atau karya ilmiah. Nah itu yang ketiga. Dan yang keempat, mulai menulis struktur. Nah strukturnya kan sudah jelas, pendahuluan. Pendahuluan itu apa isinya? Latar belakang, baru identifikasi masalah, lalu pembatasan masalah, lalu rumusan masalah. Kan sudah ada itu pendahuluan. Bagian kedua, deskripsi. Bab 2 itu deskripsi. Menggambarkan semua masalah-masalah dan menggambarkan definisi-definisi terminologi yang akan kita gunakan membahas pertanyaan, menjawab pertanyaan di bab 3 dan bab 4. Bab 3 sudah merupakan hasil analisis lapangan. Bab 3 itu membahas data-data, evaluasi. Lalu bab 4 hasil dari data-data lapangan itu. Lalu bab 5 kesimpulan dan saran. Kepustakaan sudah ada struktur yang akan kalian lakukan sehingga selesailah tulisan karya ilmiah itu. Nah ini 4 hal dalam rangka membuat kerangka tulisan. Kalau ini sudah kalian kerjakan, yakinlah kalian bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan terstruktur, baik, berkualitas, dan menyenangkan. Nah ini pemahaman dasar. Kita boleh diskusi nanti di ruang chat WA. Silakan tanya sebanyak-banyaknya supaya kita boleh semakin menambah wawasan kita. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan perdalam lagi ini satu persatu. Bagaimana cara membahas metodologi supaya kalian semakin paham bagaimana menulis karya ilmiah yang baik dan yang berkualitas. Ini. Sebelum saya tutup, ini ada tugas kalian nanti. Ini sudah mulai membuat tugas. Nah, saya kirim ini materi ini di rumah nanti. Ini akan mulai tugas pribadi. Nah, ini bukan tugas kelompok, tugas pribadi. Ya, tugas pribadi. Pertama, buatlah kerangka karya tulis ilmiah, makalah, artikel, atau resensi. Pilih ya, apakah nanti yang kau pilih itu karya ilmiah, atau makalah, atau artikel, atau resensi buku. Silakan pilih. Buatlah kerangka. Lalu kalau ini diskusikanlah, tidak perlu diskusikan karena ini pribadi, tidak perlu diskusikan. Lalu berikutnya ialah carilah referensi dan bahan membuat karya ilmiah. Cari referensi. Lalu buatlah kerangka tulisan makalah atau artikel. Kemudian buatlah karya ilmiah makalah. Resensi masing-masing satu untuk dipresentasikan di kelas. Nanti tulisanmu itu kirim ke saya atau kirim ke grup buat tulisan supaya nanti saya lihat dulu bagaimana kalian menulis tulisan. Baik itu makalah, kerangka ilmiah atau resensi. Saya lihat nanti bagaimana kalian. Baru nanti kita akan diskusikan satu persatu. Di mana titik lemah, di mana keunggulan, kekuatan kalian. Ya, jadi buat makalah. Nanti akan saya kirim ini, apa yang akan kalian kerjakan. Oke ya? Baik, dengan demikian berakhirlah mata kuliah hari ini yang membahas topik soal langkah-langkah menulis karya ilmiah. Dan nanti materi ini saya kirim dan kerjakan PR-nya minggu depan dikirim ke WA Group atau ke saya. Supaya kita bahas laporan itu atau karya kalian minggu depan. Baik, kiranya semangat belajar terus supaya semakin sukses dalam studinya nanti selama belajar di SCT
Abdi Medan. Baik, kita akan tutup, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena siang sore ini kami telah belajar langkah-langkah menulis karya ilmiah. Tuhan berkati kami memahami, bahkan dalam diskusi kami di WA Group, Tuhan berkati, sehingga kami semakin tahu, mendalami, dan mempersiapkan diri untuk menulis karya ilmiah yang terbaik selama kami studi di STT Abdi Medan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tetap jaga kesehatan, salam buat keluarga, dan sampai jumpa minggu depan. Horas menjujua, Yahubu. Aku.